Oke, selamat pagi semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita kembali lagi pada kuliah analisis mengenai dampak lingkungan minggu kedua. Jadi pada minggu ini kita akan membahas mengenai tinjauan umum dasar perlindungan lingkungan hidup. Jadi pada video ini kita akan membahas mengenai dasar perlindungan lingkungan hidup baik secara global dan khususnya di Indonesia serta peraturan yang menjadi dasar lingkungan hidup di Indonesia. Kita langsung saja masuk ke materinya. Jadi yang paling dasar menjadi landasan perlindungan lingkungan hidup itu adalah keberlangsungan hidup manusia itu sendiri di muka bumi. Jadi hal ini menjadi kewajiban moral bagi setiap individu untuk menjaga rumahnya. Dalam hal ini rumah yang dimaksud adalah alam dan lingkungan untuk tetap layak dan dapat terus ditempati oleh setiap individu makhluk hidup. Jadi baik manusia, tumbuhan maupun hewan dapat terus berdampingan hidup di alam. Inilah yang menjadi dasar utama perlindungan lingkungan hidup, baik secara global maupun di Indonesia itu sendiri. Nah, dari kewajiban moral inilah tertuang peraturan-peraturan yang nantinya akan berlaku di Indonesia. Nah, awal mula perlindungan lingkungan hidup itu sendiri dimulai sejak awal abad sebelum Masehi. Jadi dari artikel yang saya berikan kepada kalian, seharusnya kalian sudah membaca awal mula gerakan perlindungan lingkungan hidup yang berlaku secara global. Nah, setelah dari situ pada tahun 1972 meninjau dari akibat yang ditimbulkan oleh Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, muncullah gerakan sosial ekonomi yang dikenal sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, setelah muncul PBB, pada tahun 1972 muncul gerakan khusus sendiri untuk menanggulangi perlindungan lingkungan hidup yang dikenal dengan UNEP, United Nations Environmental Program. Nah, pada tahun 1972 ini sendirilah muncul dasar perlindungan lingkungan hidup yang mengikat secara global, yang menyangkut atau lebih khususnya mengikat negara-negara yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sendiri. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri, awal mula perlindungan lingkungan hidupnya itu tertuang pada Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 28H, yang mana hak asasi manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini sendiri lebih general sehingga perlu dituangkan dalam suatu peraturan yang lebih spesifik. Maka dari itu pada tahun 1997 muncullah Undang-Undang Nomor 23 mengenai perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Nah, berjalan 12 tahun dilakukan pembaruan terhadap undang-undang ini, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, sampai saat ini masih inilah yang menjadi landasan penegakan kelestarian atau perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Nah, pertanyaannya, peraturan ini menyasar kepada siapa? Tentunya semua masyarakat Indonesia secara individu. Nah, individu dulu. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut. Nah, masing-masing individu manusia pasti memberikan dampak positif dan negatif pada lingkungan. Apalagi jika individu-individu tadi sudah membentuk suatu badan ataupun kelompok. Nah, pasti dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan lebih besar atau lebih kelihatan. Nah, dari
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tadi, apakah sudah cukup untuk menjadi landasan penegakan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia? Nah, aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh warga negara Indonesia sendiri dituang dalam peraturan atau Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tadi. Nah, selebihnya diatur dalam peraturan yang mana? Banyak peraturan yang membantu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini. Yang paling penting itu dan yang paling utama itu adalah peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Karena Undang-Undang Nomor 32 ini sendiri tidak memuat secara spesifik mengenai apa saja yang harus dipenuhi secara kelompok. Nah, jika tadi di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu sudah dijelaskan mengenai kewajiban individu, namun secara kelompok kan belum dijelaskan. Maka dari itu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 ini lebih membahas spesifik mengenai apa saja yang harus dipenuhi oleh suatu badan usaha atau kegiatan dalam penyelenggaraannya. Nah, selain Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 ini, ada lagi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 38 Tahun 2012. Nah, ini berkesinambungan dengan peraturan pemerintah tadi. Peraturan Menteri Nomor 38 ini menggantikan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2012 tentang rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. Nah, selain itu banyak lagi nanti peraturan yang mendukung atau yang melengkapi peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini. Contohnya peraturan pemerintah Nomor 101 tentang limbah B3, Nomor 68 Tahun 2016 tentang limbah domestik, dan seterusnya, dan masih banyak lagi. Nah, kita sekarang membahas mengenai apa itu izin lingkungan dan apa itu AMDAL. Nah, inilah instrumen penegakan perlindungan lingkungan hidup. Izin lingkungan dan AMDAL sendiri menyasar suatu badan usaha dan atau kelompok, sedangkan individu seperti yang saya sebutkan tadi itu sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tadi. Nah, izin lingkungan itu sendiri adalah suatu syarat yang harus dimiliki dalam berjalannya suatu usaha tadi. Sedangkan AMDAL adalah suatu dokumen analisis dampak suatu kegiatan atau usaha dan juga pengelolaannya. Jadi, apakah ini menyasar pada usaha atau kelompok saja? Jawabannya iya. Namun tidak semua usaha. Ada ketentuan usaha yang diwajibkan memiliki AMDAL dan izin lingkungan ini yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 38 tadi. Nah, lebih lanjut, materi tentang ini nanti akan kita bahas setelah ujian tengah semester. Dan di awal ini kita akan lebih mempelajari mengenai komponen lingkungan hidup dulu. Seperti atmosfer, pencemaran udara, air, dan tanah, dan selanjutnya. Nah, saya rasa materi untuk dasar perlindungan lingkungan hidup cukup sekian. Demikian materi hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga kalian dalam keadaan tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.